Halo, halo, selamat siang Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Saya membuat video renungan pada siang hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 dengan tema ataupun judul pengampunan dan penerimaan yang terambil dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-16. Nah, kita melihat di sini garis besar atau outline daripada tema renungan ini. Yang pertama nanti kita akan melihat hubungan dari tiga tokoh, Paulus, Filemon, dan juga Onesimus. Dalam hal ini saya sebut sebagai konflik dalam suatu hubungan. Yang kedua nanti kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Siapa Onesimus? Nanti kita akan lihat di penjelasan berikutnya. Yang ketiga kita melihat bagaimana permintaan supaya Filemon menerima Onesimus sebagai saudara kekasih. Dan keempat kita akan melihat bagaimana kasih Paulus, tindakan kasih yang dilakukan oleh Paulus kepada seseorang yang bernama Onesimus. Nah saudara, kita akan melihat bagaimana hubungan ketiga tokoh ini, Paulus, Filemon, dan juga Onesimus. Yang pertama kita melihat hubungan Filemon dan Onesimus. Hubungan keduanya adalah tuan dan budak. Filemon sebagai tuan dan Onesimus sebagai budak. Yang kedua, hubungan antara Paulus dan juga Filemon. Paulus sebagai guru dan Filemon sebagai murid. Yang ketiga, hubungan antara Paulus dan Onesimus sama sekali tidak ada hubungan. Ini dua orang yang bertemu dalam penjara dan mereka berjumpa, mereka kenalan, hubungan mereka hanya sebatas itu. Nah, lebih lanjut saudaraku, kita melihat siapa sebenarnya Filemon, apa pekerjaannya, dan apa pengaruhnya kepada Onesimus. Kita melihat Filemon adalah seorang pemimpin jemaat di kota Kolose. Dalam Filemon pasal 1 ayat 2, dia seorang kaya dan di rumahnya diadakan pertemuan jemaat ataupun pertemuan ibadah. Yang ketiga, dia seorang kaya yang memiliki hamba ataupun budak. Dan keempat, mungkin bertobat di bawah pelayanan Paulus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa Filemon ini seorang yang kaya dan juga dia seorang pemimpin jemaat di kota Kolose. Bapak Ibu tentu pernah dengar namanya Priscilla, Aquila, PB. Itu juga merupakan pemimpin jemaat di rumah ataupun di kota mereka masing-masing. Tentunya pada waktu itu belum ada gereja dalam bentuk gedung seperti sekarang. Jadi mereka beribadah bersekutu di rumah-rumah orang yang kaya. Tentunya rumahnya rumah yang besar sehingga bisa menampung banyak orang untuk beribadah. Nah, lebih lanjut kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus memberikan penghargaan kepada Filemon. Nah, yang pertama saudara bisa melihat di sana bahwa Filemon ini disebut sebagai teman sekerja daripada Rasul Paulus. Ayat pertama. Paulus juga mengingat dan memberi salam kepada orang yang dikasihi oleh Filemon, yaitu Apfia dan Arkhipus. Siapa kedua orang ini? Kemungkinan mereka adalah istri dan juga orang yang bekerja di rumah daripada Filemon, khususnya Arkhipus di bagian pelayanan atau penyediaan tempat ibadah di rumah Filemon. Lebih lanjut saudara, kita melihat bahwa sang Rasul Paulus memuji Filemon karena kasihnya kepada orang-orang kudus ayat yang kelima, imannya kepada Tuhan Yesus ayat 5 bagian B, dan Filemon ini juga menghibur hati orang lain. Dan saudara bisa melihat di sana ya, tadi dia adalah orang yang kaya, di rumahnya ibadah. Di sini kita melihat bahwa dia memiliki kasih iman dan dia menghibur hati orang lain. Suatu teladan panutan sebagai orang kaya, dia mengasihi dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, lebih lanjut saudaraku, permintaan supaya Filemon menerima atau mengampuni Onesimus. Nah, hubungan Filemon dan Onesimus adalah hubungan tuan dengan budak ataupun tuan dengan hamba. Apa masalah yang dilakukan oleh Onesimus? Kemungkinan di ayat 18 tersirat bahwa si budak ini, Onesimus ini pernah mencuri barang ataupun uang di rumah Filemon, dan dia melarikan diri ke kota Roma. Pada ada penafsiran bahwa mereka, Onesimus dan juga Paulus, bertemu di Roma sehingga mereka berjumpa dalam penjara. Ya.
Yang ketiga, Paulus meminta kepada Filemon supaya dia mengampuni Onesimus, mantan budak yang pernah tinggal di rumahnya. Jadi Paulus, saudaraku, minta kepada anak didiknya, anak rohaninya Filemon supaya menerima kembali Onesimus di rumahnya. Nah, saudara bisa melihat apa pertimbangan Filemon. Apa kata orang? Apa kata orang di sini? Nah, teman-teman Filemon akan mengatakan, makanya kamu itu jangan terlalu percaya kepada budak. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, bahwa perdagangan manusia itu masih biasa. Perbudakan itu masih biasa, dan manusia itu tidak punya hak asasi manusia yang tinggi, tapi diperjualbelikan. Teman-teman mengatakan, makanya Filemon, kamu itu jangan percaya sama budak. Kalau budak tetap budak. Nah, kita melihat di sini pertimbangan Filemon yang kedua adalah hubungan. Saudara bisa melihat di sana, meskipun hubungan antara Filemon dan juga Onesimus sebatas tuan dan majikan, sebatas tuan dengan hamba, kita tidak boleh lupa bahwa Filemon sudah diinjili dan menjadi orang percaya, maka cara dia memandang dan memperlakukan budak berbeda dengan orang kaya lainnya. Nah, saudara bisa melihat bahwa Filemon ini adalah orang yang sudah diinjili, sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tentunya dia memperlakukan budak berbeda dengan orang-orang kaya lainnya, berbeda dengan rekan sejawatnya lainnya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang percaya. Ini pertimbangan dari Filemon, Bapak Ibu. Mungkin belum mengatakan, oke, Pak Paulus mengatakan harus mengasihi daripada budak, tidak boleh semena-mena kepada budak. Ini Pak Paulus, budak yang aku kasihi namanya Onesimus ini, aku baik sama dia, aku kasih makan dia, aku kasih minum dia, tempat dia, aku perlakukan dia dengan baik. Ini yang aku dapatkan, ini yang ku terima sebagai orang baik. Ini pertimbangan Filemon, Bapak Ibu. Gak mudah untuk mengampuni orang yang pernah berbuat jahat kepada dia. Nah, lebih lanjut saudara, kita melihat yang ketiga, permintaan supaya Filemon menerima Onesimus sebagai saudara kekasih. Tunggu dulu, mungkin kata Filemon. Permintaan Paulus supaya Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba. Permintaan Paulus bukan hanya menerima atau mengampuni Onesimus, tapi juga menerima Onesimus sebagai saudara kekasih. Nah, saudara, ini suatu hal yang sulit. Bagaimana si Filemon harus menerima kembali mantan budak yang pernah mencuri di rumahnya, bukan lagi sebagai seorang budak, tetapi sebagai seorang terkasih. Wow, luar biasa saudaraku. Saudara pernah mengalami kejadian demikian? Saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Saudara harus memaafkan orang yang pernah mungkin menjolimi saudara, berbuat jahat kepada saudara. Tapi Paulus mengatakan pada Filemon, terimalah dia Filemon, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara terkasih. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana kasih Paulus kepada Onesimus. Ini urutan permintaannya, meminta untuk menerima kembali Onesimus, budak yang mencuri di rumah Filemon. Meminta supaya Filemon memandang Onesimus bukan sebagai hamba, tapi saudara yang kekasih. Yang ketiga, meminta Filemon agar memandang Onesimus sama seperti dirinya. Wow, luar biasa saudaraku. Bahwa Paulus minta bagaimana Filemon memandang Paulus, harus sama bagaimana Filemon memandang Onesimus. Gak sebanding. Paulus adalah seorang rasul yang hebat, luar biasa, terpengaruh dibandingkan dengan seorang budak yang bernama Onesimus. Yang keempat, Paulus rela menanggung hutang Onesimus. Jika ada yang dirugikan, jika ada yang dicuri, Paulus bersedia menanggung hutang daripada Onesimus. Dan dia rela menjadi jaminan, dirinya sendiri menjadi jaminan. Wow, luar biasa saudaraku, kasih daripada Paulus kepada Onesimus. Nah, perenungan buat kita pada hari ini adalah, mungkin kadang-kadang kita harus seperti Paulus. Kita harus mendamaikan orang lain. Kita harus rendah hati memohon kepada orang lain, membayar kerugian yang dilakukan orang lain, dan menjamin dengan diri kita sendiri. Ini enggak ada hubungannya dengan kita, Bapak Ibu. Tapi harus memperdamaikan orang supaya mereka berdamai. Kadang-kadang kita harus meminta kepada
mereka supaya berdamai, ada harga yang kita bayar, ada ongkos yang harus kita bayar. Jika mereka oleh bukan kesalahan kita nggak ada hubungannya dengan mereka. Tapi mari kita belajar dari Paulus. Di saat orang lain bermasalah, kita ikut memperdamaikan. Kita ikut meredakan permasalahan mereka. Bahkan kita ikut menjadi orang yang menjamin kehidupan mereka. Terus next, saudaraku, mungkin seperti Yesus Kristus. Tahu saudara bahwa Yesus juga mendamaikan kita dengan Allah dengan cara berinkarnasi menjadi manusia, mati di kayu salib, menembus dosa manusia, bangkit naik ke surga dan akan datang kembali. Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah dengan cara berinkarnasi, mengambil tubuh manusia, dan saudara dan saya ketahui bahwa dia mati di kayu salib untuk menembus dosa kita manusia semua. Dan saudara, mungkin kita di posisi Filemon. Kita adalah orang yang dikhianati, kita orang diselingkuhin, kita orang yang diperlakukan tidak adil, disepelekan, dijolimi, dipandang sebelah mata, dan lain sebagainya. Tuhan meminta saya dan saudara untuk mengampuni, melupakan, dan bahkan menerima kembali. Atau kita di posisi Onesimus, saudara. Kita adalah orang yang mengkhianati, kita adalah orang yang melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan saudara, menjadi kesimpulan kita penutup pada siang hari ini adalah pengampunan bukan suatu keadilan, tapi tindakan kasih dalam Kristus Yesus. Yang adil. Bagaimana mungkin kita mengampuni orang yang jahat sama kita, apalagi orang yang dekat dengan kita, mungkin papa mama kita, mungkin saudara kita, mungkin orang yang dekat dengan kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin bawahan kita, mungkin pimpinan kita, dan lain sebagainya. Tapi ampuni, karena ini merupakan tindakan kasih. Berikutnya, pengampunan adalah tindakan membersihkan ingatan buruk yang menyakitkan, serta menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Saudara, kita tidak mau hidup dengan namanya permusuhan. Ampunilah sehingga membersihkan ingatan buruk dan serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan membalas orang-orang yang mungkin buat jahat sama kita. Tentunya berharap Tuhan memberikan balasan yang pasti setimpal dengan perbuatan yang lain. Dan yang terakhir, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan yang singkat pada hari ini boleh kita dengar, kiranya kita bisa mengampuni dan juga menerima kembali. God bless. Shalom.